Sebagai seorang petani organik, tentu kita familiar dengan aktivitas mengumpulkan sampah-sampah organik, rumput-rumput, sisa-sisa dapur untuk dijadikan kompos atau humus. Jadi kompos terbuat dari sampah-sampah dedaunan, sisa-sisa limbah dapur yang tidak kepakai lagi, atau bahkan rerumputan dan sisa-sisa tanaman dari ladang kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita, kehidupan menyajikan berbagai peristiwa, berbagai kondisi, berbagai realita yang kita alami, yang menyisakan emosi-emosi, sampah-sampah emosi negatif yang meracuni kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita bisa berupa penolakan, direndahkan atau dianggap sebelah mata, atau mungkin kita pernah dikhianati atau dikecewakan, atau mungkin kita gagal sehingga membuat rasa percaya diri kita jatuh, atau mungkin kita mengalami penyesalan karena melakukan kesalahan di masa lalu, atau mungkin kita kehilangan sesuatu yang berharga, barang atau anggota keluarga kita, sehingga kita menjadi sangat berduka. Kondisi ini mungkin akan menjadi semakin parah ketika kita terpuruk secara ekonomi. Saat itu kita akan paham mana teman-teman, mana yang merupakan lawan, mana yang hadir ketika kita sukses, mana yang melangkah pergi ketika kita berada di bawah. Kondisi ini adalah titik balik yang kalau kita kelola dengan benar, memahami dengan bijak semua sampah-sampah emosi, semua keadaan-keadaan negatif, itu semua bisa menjadi sebuah kompos, sebuah menjadi humus spiritual yang kalau awalnya menjadi sumber energi negatif yang menguras energi kita, namun kalau ditangani dengan benar, ia bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan kita.
Seorang penulis terkenal bernama J.K. Rowling. Dia adalah salah satu penulis yang paling terkenal dan tersukses dalam sejarah literatur modern. Ia menjadi kaya karena menulis sebuah serial yang berjudul Harry Potter. Namun kisah penulisan Harry Potter ini terinspirasi dari tekanan kehidupan yang ia alami. Di masa awal era 90-an merupakan periode berat baginya, karena pada saat itu ibunya meninggal, pernikahan pertamanya berakhir, dan ia harus membesarkan putri kecilnya sebagai orang tua tunggal dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan ya. Ia menulis dari kafe ke kafe ya. Hingga pada suatu saat ketika dia perjalanan menuju Manchester ke London, dari Manchester ke London, ia terbersit untuk membuat sebuah novel dengan judul Harry Potter. Novel ini tidak serta-merta diterima oleh publisher. Novel ini ditolak oleh berbagai publisher atau penerbit, hingga salah satu penerbit menerima karya J.K. Rowling. Ada juga sebuah cerita di zaman Buddha yang seorang istri yang bernama Patacara. Patacara mengalami penderitaan dahsyat di mana di dalam waktu singkat suami, dua anaknya, orang tuanya dan saudaranya meninggal secara tragis karena tidak kuat menanggung beban emosi dari peristiwa yang dialaminya. Ia menjadi gila, ia menjadi tidak waras. Namun saat itu Sang Buddha membantu ia untuk menerima dan mengenali kondisi-kondisi negatif, sampah-sampah negatif pikirannya, mengenali penderitaan, mengenali ketidakkekalan, dan mengenali realita kehidupan. Dari kedua peristiwa ini kita memahami bahwa realita yang diberikan kehidupan, kepahitan-kepahitan yang diberikan kehidupan, yang menimbulkan sampah-sampah negatif emosi di dalam diri kita, itu tidak dihilangkan, tidak dibuang, tidak ditolak, tetapi dijadikan sebagai energi untuk membangkitkan daya juang kita, tetapi ditransformasi untuk menjadi
hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Apa yang dialami oleh J.K. Rowling, apa yang dialami oleh Patacara dapat memberikan kita gambaran bahwa energi yang negatif, sampah-sampah kehidupan bisa kita transformasi menjadi energi yang positif, menjadi kompos spiritual yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Lalu bagaimana caranya kita menangani atau mengolah sampah emosi menjadi kompos spiritual? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan bahan dengan kesadaran dan penerimaan. Kita mengumpulkan bahan organik kalau kita sebagai petani organik. Tetapi di dalam dimensi spiritual itu berarti kita memiliki keberanian untuk melihat dan mengakui emosi serta pengalaman pahit kita secara jujur. Jadi kita menyadari, kita mengakui bahwa ada kemarahan, ada sakit hati, ada putus asa, ada rendah diri yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Setelah kita mengakui, menyadari keberadaan emosi-emosi negatif itu, kemudian kita menerima emosi-emosi negatif itu sebagaimana adanya. Kita menerima keberadaannya. Kita menerima bahwa dia sedang happening, sedang terjadi di dalam hidup kita saat ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita membiarkan sampah-sampah spiritual kita itu mengurai. Di dalam tumpukan kompos terjadi reaksi panas dan penguraian oleh mikroba. Proses ini membutuhkan waktu dan tidak bisa terburu-buru. Dalam kehidupan spiritual, kita juga mengalami yang namanya prase, perenungan, fase bermeditasi. Kita melihat segala sesuatu datang, berlangsung dan pergi. Dengan kesabaran kita melihat realita itu berproses. Bagaimana ia datang, bagaimana ia berlangsung, kemudian bagaimana ia pergi. Kalau kita terus-menerus melihat realita seperti ini, maka lambat laun kita akan memiliki wawasan atau pemahaman yang matang tentang hakikat dari sampah-sampah kehidupan yang kita alami. Kemudian inilah kita akan masuk ke dalam tahap 3,
yaitu transformasi dan perubahan. Setelah penguraian selesai, sampah yang tadinya bau dan kotor berubah menjadi tanah hitam yang gembur dan sangat subur. Pengalaman negatif yang dulunya menghancurkan kita, setelah kita memaknainya, setelah kita melihatnya dengan jelas dalam kesabaran dan penerimaan, maka kita akan memiliki empati yang lebih terhadap sesama manusia dan sesama makhluk, karena kita mengerti makhluk itu menderita karena ketidaktahuan, makhluk itu menderita karena ketidakberdayaan. Kemudian kita akan memiliki daya tahan, resiliensi yang membuat kita tidak mudah patah semangat, karena kita mengerti cara kerja realita di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita akan memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan di masa depan, karena kita mengerti hakikat sampah sesungguhnya, hakikat emosi negatif, kemarahan, putus asa, bisa kita transformasi menjadi sebuah kekuatan yang bermanfaat bagi diri kita dan semua makhluk. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit hari ini, kita bisa mengingatkan diri kita bahwa ini bukan akhir dari cerita kita, melainkan ini merupakan bahan baku untuk babak baru kehidupan kita. Kita bisa bangkit dengan energi yang baru, dengan kekuatan yang baru. Kita tidak membiarkan sampah emosi meracuni jiwa kita, meracuni kehidupan kita. Namun kita bisa mentransformasi sampah-sampah emosi negatif tersebut menjadi kompos spiritual, menjadi humus spiritual yang menyuburkan tanaman kehidupan kita. Sebagai penutup, saya akan memberikan kata mutiara dari Dhammapada ayat 58 bab 4 tentang bunga atau pupawaga. Seperti dari tumpukan sampah yang dibuang di tepi jalan, tumbuh bunga teratai yang berbau harum dan menyenangkan hati. Demikianlah kita hendaknya mentransformasi sampah-sampah kehidupan kita, kemarahan, emosi negatif, kelelahan, keletihan kita, penghinaan, pelecehan yang kita alami bisa kita transformasi menjadi energi spiritual, menjadi kompos spiritual untuk kita manfaatkan bagi kehidupan kita dan kehidupan semua makhluk. Semoga bermanfaat, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.